Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Kembali lagi kita bersama saya untuk memulai pembelajaran mata kuliah etika dan adab. Dan untuk memulainya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mempelajari tentang praktik adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman semuanya, etika dan adab. Terdapat dua kunci dalam praktik adab dan etika. Yang pertama tentang etika. Etika menuju kepada nilai moral dan prinsip perilaku yang mengatur tindakan manusia, membedakan antara yang benar dan yang salah. Adapun adab menekankan kepada tata krama, kesopanan, perilaku baik dalam interaksi sosial ataupun yang lainnya. Di sini kita merujuk kepada hadis riwayat Ahmad, akmalul mu'mini imanan ahadnuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Dalam artian, jika seseorang mukmin ingin sempurna akhlaknya, maka itulah salah satu keimanan yang sempurna. Jika akhlaknya baik, maka imannya sempurna. Dan salah satu contohnya adalah Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, etika dan akhlak ketika berbeda pendapat. Bagaimana ketika seseorang berpendapat kita bisa menghargai, dan ketika berpendapat kita harus bisa menghargai. Penerimaan ataupun penolakan harus sudah siap. Yang selanjutnya, etika dan akhlak ketika bercanda. Bagaimana ketika kita bercanda kepada orang lain, bagaimana juga harus melihat adab dan etikanya. Yang terakhir, yang ketiga, etika dan akhlak ketika bergaul dengan orang lain. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Bagaimana adab orang tua kepada anaknya, atau orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, dan lain sebagainya. Oke, ini merupakan dasar-dasar pembentukan akhlak dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna, maka yang menjadi dasar-dasar dalam pendidikan akhlak dalam Al-Quran dan hadis merupakan salah satu rujukan utama bagi seorang Islam. Karena di dalam Al-Quran sudah diberikan contoh-contoh, ya, bagaimana kita berperilaku sopan, berbudi pekerti luhur, dan tingkah laku yang mampu menjauhkan diri dari menyakiti orang lain. Semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Terakhir, untuk kesimpulan, adab dan etika merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapannya secara konsisten akan membawa dampak positif yang luas, sementara pengabaiannya dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dan oleh karena itu penting untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Semuanya sudah terbentuk. Dan sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang, dan sifat itu akan timbul di setiap ia bertindak tanpa merasa sulit, timbul dengan mudah karena sudah menjadi budaya sehari-hari. Oke, jadi teman-teman semuanya, adab dan akhlak itu sangat-sangat penting untuk menjadi monitor utama dalam perjalanan hidup seseorang. Bagaimana dia menjalani kehidupannya sendiri, bagaimana dia menjalani kehidupannya dengan masyarakat yang luas, bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkannya kelak ketika dia sudah meninggalkan dunia ini. Itu akan menjadi sebuah
tolak ukur utama dalam amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan selama di dunia. Terima kasih untuk pertemuan hari ini dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.